Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mencoba belajar dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 dan ayat 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, berdasarkan Injil Yohanes ini, kita akan menguraikan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus, berita yang menggempar dunia di dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini, adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena kematian Yesus Kristus, Bukit Golgota itu sangat unik dan luar biasa, di mana Yesus mengikuti jalan Via Dolorosa, jalan mengikuti penderitaan yang begitu luar biasa, membuat murid-muridnya pun mengalami takut dan gentar di dalam diri mereka. Begitu tiba waktunya di Taman Getsemani untuk menangkap Yesus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, waktu itulah ketakutan, kebimbangan, kegelisahan itu muncul, dan sukacita sedikit pun, harapan sedikit pun tidak ada di dalam diri para murid-muridnya, saudara. Namun di tengah-tengah suasana kesepian, ketakutan, kebimbangan, itu satu mujizat kuasa itu terjadi, di mana kuasa kebangkitan itu nyatakan di tengah-tengah para murid-murid Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan yang pertama yang terbentuk di dalam diri para murid-muridnya, ketakutan dan maut itu dikalahkan. Mereka menutup setiap pintu yang tertutup mati, karena mereka juga takut kepada orang-orang Yahudi untuk ditangkap mereka, dan jangan sampai apa yang dilakukan kepada Yesus Kristus itu terjadi juga kepada para murid-muridnya. Karena itu mereka takut, dan mereka merasa bahwa pasti kami juga akan ditangkap oleh orang Yahudi dan kami akan dianiaya sampai kami mati. Tidak ada orang yang mengatakan, Yesus pernah bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada di dalam hati dan pikiran mereka ada perasaan bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia sudah menyatakan saya akan mendahului kalian di Galilea. Tidak ada perasaan itu, tidak ada nasihat itu di dalam hati mereka, karena hati mereka sudah penuhi dengan ketakutan dan kebimbangan. Di tengah-tengah seperti ini, apalagi di dalam ruangan mereka, itu sudah gelap gulita, sebagaimana pikiran dan hati mereka sudah gelap, digelapkan oleh ketakutan dan maut itu, saudara. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Itu artinya bahwa ketakutan dan maut itu sudah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Itulah kuasa kebangkitannya. Transformasi pertama yang dinyatakan dalam murid-muridnya adalah ketakutan yang dikalahkan. Karena mereka sangat takut dan lari, saudara. Mereka lari, mereka mengunci diri dan bersembunyi dari otoritas atau kuasa Yahudi itu. Kemudian mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit, sehingga mengubah mereka menjadi murid yang berani serta tegar
hati mereka. Pertama Korintus pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, herannya mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tadinya mereka gampang ditakuti, namun sekarang mereka memberanikan diri memberitakan Injil sampai rela mati demi Kristus, saudara. Dulu mereka sering takut terhadap pandangan manusia, namun sudah berubah pada waktu itu. Ketakutan dan maut itu sudah diubahkan, dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus itu. Mereka tidak gentar menghadapi masalah, mereka tidak gentar menghadapi ancaman apapun. Mereka dulunya takut hukuman, ejekan, penghakiman, tetapi sekarang sudah berubah total. Itu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Demikian juga saudara, Tuhan ingin menguatkan keberanian kita, kehidupan kita ini saudara, sehingga ketakutan, kekhawatiran tidak lagi menguasai di dalam kehidupan kita. Maut yang selama ini melumpuhkan, berusaha untuk melumpuhkan hidup kita, akhirnya dikalahkan juga oleh kebangkitan Yesus Kristus. Perjumpaan mereka dengannya, perjumpaan kita dengan Tuhan membawa perubahan besar di dalam kehidupan perjalanan hidup, perjalanan iman hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ujung dari semua ancaman hukuman, sakit penyakit, penganiaya, kekurangan, bahkan juga masalah-masalah kehidupan sehari-hari, maut sekalipun kematian saudara. Saudara, karena ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran sudah dikalahkan melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita takut binasa, kita kehabisan sumber daya, kita bangkrut atau takut kehilangan nyawa. Tetapi lewat perjumpaan dengan Yesus, kita akan sadar akan kematian Tuhan Yesus serta penderitaan di muka bumi ini. Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan membawa dan mengantar kita kemenangan lepas kemenangan sampai kita menjadi orang-orang yang kita menjadi pahlawan yang lebih dari para pemenang yang ada di dalam dunia. Itulah pahlawan. Itu semua karena Yesus sudah mengalahkan maut. Karena itu saudara, kita yakin tidak ada keraguan sedikit pun, dan hanya kita yakini bahwa bersama Yesus Kristus kita akan menang dan mengalahkan maut dan setengah maut itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketakutan yang paling mengeri di dalam kehidupan umat manusia itu adalah hilangnya nyawa. Namun lewat perjumpaan dengan Yesus, maut itu telah dikalahkan, sehingga pandangan para murid, pandangan hidup orang-orang yang percaya, kita tidak lagi takut, kita tidak pernah hidup dalam keresahan, kita tidak pernah hidup di dalam kekhawatiran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita terus menjadi berani, kita terus percaya dan hidup penuh sukacita menghadapi banyak ancaman dan banyak sekali ancaman yang mengombang-ambingkan kehidupan kita selagi kita mengiring Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-26 ada ayat yang membuat kita gembira, membuat kita tenang, membuat kita damai. Adalah akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya bahwa setiap orang percaya memiliki sukacita serta merasa aman, yakin karena harapan di dalam Dia. Apakah kita menjalani hidup ini dengan takut? Apakah kita hidup ini mengalami kekhawatiran? Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan. Tuhan Yesus telah bangkit. Jika terus merasa takut dan khawatir, itu bukan jenis kehidupan yang Yesus sediakan bagi kita, saudara.
ketakutan dan kekhawatiran itu bukan sesuatu atau sejenis kehidupan yang Tuhan tinggalkan di tengah dunia ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, percaya saja. Kalau kita percaya Yesus itu kebangkitan dan kehidupan, dan kita akan mati, tapi kita akan hidup. Kita akan bangkit kembali bersama-sama dengan Dia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini. Itulah kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya, ketakutan dan maut sudah dikalahkan. Hal pertama. Hal yang kedua, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, lewat penderitaan dengan penuh damai sejahtera, melewati penderitaan itu dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Melewati penderitaan atau melewati kehidupan yang sedang kita jalani itu dengan penuh damai dan sukacita. Inilah kuasa kebangkitan Kristus yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yaitu saat kita mengalami penderitaan, kita mampu melewatinya dengan kuat serta penuh damai, saudara. Mengalami kepenuhan kedamaian itu, saudara. Kita tidak mungkin terhindar dari penderitaan. Kita tidak mungkin terhindar dari segala kesusahan. Tidak mungkin terlepas jauh dari krisis kehidupan yang terjadi di muka bumi ini semenjak atau selagi dosa ini masih bekerja, saudara. Selama masih di dalam dunia, kita pasti mengalami kesusahan. Kita pasti mengalami penderitaan. Tapi janji Tuhan adalah karena Yesus bangkit, kita tidak harus melewatinya dengan sengsara ataupun malah tertindih hancur oleh karenanya, saudara. Itu sebabnya Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 itu dia berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kebangkitan Yesus Kristus dari maut bukan berarti murid-murid itu terbebas dari ancaman, saudara. Kebangkitan Yesus Kristus bukan berarti mereka terhindar dari penderitaan, saudara. Tetapi kenyataannya setelah itu, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya Yesus itu malah lebih menderita lagi. Hidup makin susah lagi, saudara. Tetapi sikap pandangan serta pengertian mereka terhadap penderitaan itulah yang berubah total, saudara. Karena kuasa kebangkitannya itu diubahkan, saudara. Penderitaannya diiringi bersama mereka, saudara. Tekanannya malah bertambah. Bahkan juga beban-beban malah bertambah, saudara. Mereka terus berhadapan dengan yang sangat luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengubahkan kehidupan mereka dengan kuasa kebangkitannya, saudara. Melewati penderitaan dengan penuh damai dan sukacita. Itu adalah bagian hidup yang mereka harus lewati dan mereka harus jalani. Damai sejahtera artinya bahwa emosi kita saat melewati krisis, di saat melewati penderitaan, tidak seperti di saat sebelum kita berjumpa dengan Kristus, saudara. Yang emosinya naik turun, sangat drastis dan tidak terkendali di dalam hari-hari hidup kita, saudara. Itulah yang mengakibatkan sering stres, mudah depresi. Tetapi jika kita mengalami damai sejahtera dan sukacita itu disertai dengan kuasa Kristus, kita bukannya terhindar dari masalah, namun meski melewatinya, emosi kita tidak turun naik serta drastis,
melainkan terkendali, saudara. Lebih cepat kembali kepada emosi yang stabil, saudara. Kita boleh emosi, tetapi kuasa kebangkitan Kristus itu membuat orang percaya emosinya menjadi stabil, saudara. Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 itu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu, saudara. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, saudara. Karena itu, saudara, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima dari Roma pasal 5 itu juga. Dan bukan hanya itu saja, dia bilang, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus yang kita alami itu memunculkan pengharapan. Saat kita melewati kesusahan, saat kita melewati penderitaan, saat kita melewati liku-liku kehidupan yang kita jalani ini, saudara. Di saat itu pengharapan inilah yang membawa dan mengantar kita kepada segala kebaikan. Segala penderitaan dunia, kesusahan dunia, kekurangan dan keterbatasan, ketelanjangan di dalam hidup kita, banyak masalah bertubi-tubi dalam hidup kita, penderitaan-penderitaan yang tidak bisa kita sebut satu persatu itu, dapat membawa kita kepada pengharapan. Dapat membawa kita kepada pengharapan, saudara. Agar pengharapan itu tidak membawa kita kepada kekecewaan, tetapi pengharapan itu mengantarkan kita kepada sukacita yang besar. Saudara, ini kelebihan dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa itu terjadi? Karena damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan yang kita alami itu menimbulkan pengharapan saat kita melewati kesusahan. Pengharapan inilah yang membawa dan mengantar kita kepada segala kebaikan. Sebab itu sebabnya, saudara, kita mampu melewati krisis dengan tenang, saudara. Kita mampu melewati kehidupan penderitaan itu dengan tenang. Kita mampu melewati beban, masalah, dan persoalan itu dengan penuh sabar. Saudara, segala penderitaan yang kita alami itu, jika diizinkan Tuhan, maka penderitaan itu akan dipakainya untuk membawa kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Saat mengalami kesusahan dan penganiayaan penderitaan, seperti hal para rasul yang dialami itu, kita bukan hanya mengalaminya dengan damai sejahtera, melainkan juga mampu sukacita di dalam penderitaan. Kita akan ketemu sukacita itu di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami itu, saudara. Pertama, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sekali lagi, saudara, ingat baik-baik. Rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kesusahan bukan murung, depresi, tambah beban berat, tidak. Tetapi walau sedih serta sukar menghadapi kehidupan ini, kita masih bersukacita di dalam Kristus. Kenapa? Karena pandangan terhadap penderitaan itu sudah berubah. Pandangan terhadap masalah akan berubah, saudara. Dengan perubahan yang ajaib, saudara.
yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pandangan terhadap persoalan yang kita hadapi, baik itu di dalam keluarga, di kantor, di tempat pekerjaan kita, di saat kita di bangku studi, pengalaman kesediaan itulah yang akan terjadi suatu perubahan yang sangat luar biasa. Penderitaan menjadi sebuah kehormatan untuk bisa disamakan dengan Kristus, saudara. Bukan lagi memandangnya sebagai hukuman. Inilah kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai tiap-tiap kali merayakan Paskah, jangan sampai tiap-tiap kali kita merayakan hari Paskah, saudara, namun iman kita tidak bertumbuh. Jangan sampai Paskah itu menjadi tradisi dalam kehidupan kita dan iman kita tidak korek untuk kita bertumbuh dan berubah di dalam kehidupan kita, saudara. Inilah kuasa kebangkitan Kristus yang perlu kita membenahi selagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Agar iman kita tidak bertumbuh, agar iman kita itu tidak digoyahkan, tidak diombang-ambingkan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman kita tidak bertumbuh, masih sering takut, gampang kecewa, terputus asa. Orang tegas sedikit, kita juga tegas sedikit. Orang angkat tongkat, kita juga angkat tongkat. Bahkan juga dengan cara-cara yang lain kita lakukan tindakan-tindakan yang tidak menurut kehendak Tuhan, itu kita lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan iman yang kita sedang bawa kepada Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita semua dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus itu membuat kita mengalami kuasa untuk memberanikan diri menghadapi krisis, menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, serta mampu melewati dengan penuh damai dan sukacita, saudara. Itu semua dianugerahkannya kepada kita, dan kita tidak menjadi orang-orang yang ditekan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia menjanjikan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, agar Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita pengertian, mendorong kita dikuatkan, didorong dengan jalan-jalan yang membawa kita kepada damai sejahtera, jalan-jalan yang membawa kita kepada sukacita. Bukan kebetulan, saudara, kejadian paling penting setelah Paskah adalah Pentakosta. Murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berubah menjadi orang-orang yang memiliki keberanian. Tidak takut lagi, saudara, seperti dahulu, saudara. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin memenuhi kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus, saudara, untuk menimbulkan keberanian dalam kehidupan kita, untuk memberikan kita anugerahnya dalam hidup kita, agar kemenangan lepas kemenangan itu boleh kita merasakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus mampu mengalami kuasa tersebut saat pandangan mereka diubahkan oleh Roh Kudus, kehidupan mereka diubahkan oleh Roh Kudus untuk melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan dan sudut pandang daripada Tuhan. Itu sebabnya kita juga harus dipenuhi dan mengalami pencurahan Roh Kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, maka kita lebih dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan hati kita tertuju serta setia pada Kristus. Karena itu saudara, pastikan yang lebih mempengaruhi kehidupan kita, apakah Kristus, Roh Kudus itu, Allah, firman Allah, sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya, ataukah saya memiliki jabatan di dalam gereja. Orang-orang yang disebut dengan orang Kristen, tetapi diri saya ini kosong dan tidak ada isinya. Roh Kudus tidak memberikan motivasi dalam kehidupan. Sama sekali tidak ada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam roh, supaya kita mengalami keberanian, damai sejahtera, dan sukacita di dalam kehidupan kita. Kiranya
kuasa kebangkitan Kristus, kuasa Roh Kudus lebih nyata di dalam kehidupan kita, dan kita bukan lagi orang yang takut, melainkan kita menjadi orang yang memiliki keberanian yang pasti, dan kita punya damai sejahtera dan ada sukacita di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi kehidupan orang-orang yang percaya. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian dalam hidup kita, ketakutan dan maut itu sudah dikalahkan. Hanya dari dalam kehidupan kita, kita bisa melewati penderitaan itu, tapi damai sejahtera dan sukacita akan terpenuhi di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang percaya yang hidup di atas dunia sementara dan hidup sebagai orang asing di tengah dunia ini. Dan kita akan memiliki surga yang kekal di dalam kerajaannya yang disiapkan Tuhan itu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.